Dan inilah sabunnya seperti ini. Waduh, saya tadi belum tak buka ya mic-nya. Saya ngomong sendiri. Oke, Dokter Ali. Kita langsung mulai saja. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah sempat melihat video dari sponsor kita. Nanti kalau kuota memenuhi 50 orang minimal, nanti akan kita undi 5 pemenang untuk mendapatkan sabun dari Korea. Oke, langsung saja. Terima kasih. Silahkan Dokter Ali. Oke, teman-teman. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Oke. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua ya diberkati oleh Tuhan, diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, amin. Langsung ya teman-teman ya. Jadi ini sesi khusus, sesi tambahan ya, karena ada informasi mengenai Indonesia masuk ke gelombang ketiga COVID ya. Sekalian saya jadikan satu dengan menjawab pertanyaan tentang vaksin COVID untuk Ananda. Ini terlalu banyak yang nanya ya. Kalau balik udah dikasih video ya, ada di Facebook, masih juga bertanya ya teman-teman ya. Sehingga saya pikir okelah saya kasih sekalian di sini ya. Jadi langsung ya teman-teman ya, karena waktunya sangat terbatas ya. Jadi saya langsung aja. Apakah Ananda perlu divaksin? Ya, ini selalu pertanyaan paling penting ya. Karena banyak isu, banyak informasi ya yang bertebaran di luar sana, yang pro dan yang kontra terhadap vaksin, teman-teman ya. Ya, masing-masing mempunyai bukti ya, yang pro juga punya bukti, yang kontra juga punya bukti. Ya sudah, ya tidak ada masalah. Yang penting adalah apa yang harus kita lakukan yang mengenai vaksinasi atau imunisasi. Ini secara umum ya. Secara umum dari sisi yang pro, ya kita akan ngomong dari sisi yang pro. Vaksin dilakukan itu karena bahaya yang ditimbulkan kalau tidak divaksin. Ya, jadi itu perlu karena apa? Bahayanya kalau tidak divaksin. Ya, bahayanya apa? Meningkatkan kejadian ya, angka kematian atau resiko terjadinya kematian dan kecacatan. Ya. Jadi nggak divaksin, jadi punya resikonya lebih tinggi. Divaksin resikonya lebih rendah. Ya, jadi pilihannya kita ya sebaiknya kita divaksin. Ya, itu nomor satu jawaban untuk yang pro, karena untuk menghindari kita dari bahaya yang lebih berbahaya ya dibandingkan kalau kita tidak divaksin. Ya, itu jawabannya. Lalu bagaimana Dok dengan yang kontra, yang tidak setuju, yang alasannya macam-macam, yang katanya ada pengawetnya lah, yang ada logam beratnya lah, yang ada apanya, yang semua juga sudah dibantah oleh masing-masing pihak.
Kalau buat kita nggak ada masalah, Bapak Ibu. Karena apa? Kita punya teknologi, ya, kita punya pengetahuan. Ya. Nomor satu pengetahuan dulu. Kita tahu apa yang diakibatkan karena masuk-masuknya bahan yang mungkin bukan bagian dari tubuh kita, ya, misalnya pengawet, logam dan teman-temannya, kita bisa netralisasi, ya, kita bisa lakukan detox, ya. Nomor satu, kita bisa menggunakan suplementasi, ya. Nomor dua, kita bisa menggunakan Bicom, ya. Jadi kalau buat kita nggak ada masalah, ya. Sehingga dalam hal ini di komunitas kita dengan tegas saya katakan, saya sendiri pro terhadap vaksin, ya. Terutama dalam hal ini yang kita lakukan adalah yang kita jadikan topik utama adalah mengenai COVID, ya. Kita pro. Nanti pertanyaannya berbeda lagi teman-teman karena ternyata vaksin itu macamnya banyak, ya. Saya lebih suka secara pribadi menggunakan vaksin yang jadul, ya, yaitu vaksin yang dibuat dari virus yang sudah dilemahkan. Dalam hal ini kita pakainya Sinovac atau CoroVac, ya, karena teknologinya sudah kita kenal puluhan tahun, ya, dan reaksinya kita sudah bisa duga, ya, sudah dipelajari sama kita sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, lebih buat saya lebih safe. Bagaimana dok dengan yang lebih modern, ya, misalnya yang bekerjanya di mRNA? Terus terang ini juga buat saya pribadi, ini opini saya ya Bapak Ibu ya, saya tidak terlalu suka karena merubah genetik. Ya, jelas-jelas mereka mengatakan ya, mereka mempromosikan ya, menyebutkan bahwa mRNA ini akan merubah genetik kita, ya, supaya kita tidak sensitif terhadap COVID, ya, sehingga tubuh kita lebih mampu bertahan terhadap COVID. Tetapi karena merubah genetik, mestinya ada hal lain yang akan dirubah juga oleh dia, ya. Dan beberapa orang-orang yang anti vaksin, ya. Jadi kita ngomong anti vaksin, ya, mengatakan ini belum ada penelitian, teman-teman. Ya, ini karena ini vaksin baru, teknologinya baru, belum ada penelitian, ya. Jadi perlu pengkajian, butuh waktu, ya. Sehingga saya pikir kalau bisa sih kita pakai yang jadul aja, kita pakai yang Sinovac aja, ya. Itu. Dan kemarin ada kabar gembira ya dari Pak Heri, saya dengar kabar Pak Heri sudah dilakukan. Mungkin Pak Heri lagi nggak enak badan karena habis vaksin kali ya. Ya, saya baru ingat ya. Jadi habis divaksin booster yang ketiga dan ternyata masih diizinkan ya. Jadi kalau di aturan pemerintah yang ada di berita ya, kalau kita yang pertama menggunakan Sinovac, nanti untuk boosternya kita menggunakan vaksin yang lain ya. Nanti ini saya jelaskan Bapak Ibu, kenapa saya tidak terlalu setuju ya. Ini lagi-lagi opini saya Bapak Ibu ya, tidak setuju karena saya punya alasan ya, alasan tersendiri. Nah, Pak Heri kemarin berhasil mendapatkan Sinovac ya, jadi bisa Sinovac yang ketiga ya. Ya, syukur alhamdulillah saya sebetulnya juga sudah mendapatkan booster ya Pak, lebih dulu malahnya Pak Ibu, dan saya sudah mendapatkan Sinovac. Alasan saya mendapatkan booster lebih dahulu pada waktu itu, kalau Bapak Ibu mengikuti, ya, kalau Bapak Ibu mengikuti, setelah vaksinasi yang kedua, ternyata imun sistem tubuh saya itu rendah, Bapak Ibu, diukur di bawah 10, ya, sehingga saya memutuskan untuk melakukan booster vaksinasi. Ya. Jadi sampai saat ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, untuk slide pertama ini, apakah perlu divaksin? Jawabannya sangat perlu. Ya, sangat perlu divaksin, apalagi untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah, ya, dihindari dengan adanya vaksinasi. Ya, jadi jawabannya sangat perlu. Yang kedua, slide yang menyebabkan tadi alasannya ini tadi ya Bapak Ibu ya, karena angka kematian akibat COVID itu tinggi, ya strateginya ya. Kemudian angka kesakitan, angka kecacatannya juga tinggi, ya sehingga kita memerlukan vaksinasi. Walaupun, ini ada walaupun ya, ada pertanyaan walaupun saat ini dikatakan kita kedatangan Omikron, ya. Omikron ini salah satu dari mutasi. Kalau kita bilang itu mutasi dari virus Delta, ya. Ya sebenarnya kita sudah tidak tahu lagi ya mutasinya sudah ada berapa puluh ya, berapa ratus gitu ya. Delta ini sudah bermutasi jadi banyak ya. Omikron sudah ada bermutasi jadi banyak, dan ini adalah salah satu dari mutasi ya, mutasi dari Omikron ya.
di mana ini tadi ya Pak Heri sempat bertanya ya, saya pikir banyak kontradiktif ya kalimatnya Pak Heri. Kalau saya pikir enggak juga ya, karena kalau kita lihat teman-teman, virus ini juga makhluk hidup, ya sama-sama makhluk hidup. Dia juga butuh hidup. Kalau dia nempel di orang, kita ngomong nempelnya di orang atau di makhluk hidup lain lah ya, karena mungkin ini asalnya dari hewan, asalnya dari binatang, kita belum tahu ya. Tapi kalau kita cerita dari sisi logika, virus ini hidup ya, menempel pada host ya. Jadi patogen itu nempel pada host supaya dia bisa hidup. Dia tidak bisa hidup sendiri, teman-teman. Dia butuh bantuan kita untuk bereplikasi, untuk berkembang biak. Dan semua makhluk hidup pasti butuh berkembang biak untuk bertahan hidup. Ya. Nah, ada teori yang mengatakan dan diberikan bukti-bukti yang saya cenderung setuju ya. Opini saya ngomong, oh ini masuk akal ya, benar. Nanti suatu saat Delta ini akan berubah menjadi sesuatu yang tidak akan membunuh manusia. Karena dia juga butuh hidup. Nah, kalau manusianya dibunuh dia semua sama dia butuh host untuk hidup dan dia nggak bisa. Maka dia akan berubah, beradaptasi menjadi sesuatu yang membuat hostnya itu tidak parah, tidak sampai menyebabkan kematian, kayak batuk pilek biasa. Seperti halnya kalau kita dulu pernah mendapat serangan virus flu zaman dulu ya, katanya kita kena wabah flu ya, pandemi seluruh dunia ya, yang mati sampai ratusan juta ya tahun 1800, 1900 saya lupa ya, saking lamanya beritanya ya. Virus flu Hong Kong, virus flu Spanyol ya, yang seperti itu. Akhirnya ya virus itu berubah, teman-teman. Yang tadinya begitu mematikan karena kita tidak siap, virusnya berubah, tubuh kita juga berubah, teman-teman. Ya, mulai terbentuk antibodi, ya, sementara musuh mengurangi kekuatan, kita menambah kekuatan daya tahan tubuh kita secara alami, teman-teman. Ya, termasuk salah satunya dengan vaksinasi. Ya. Akhirnya tubuh kita jadi kuat, nah dia tidak akan berbahaya lagi. Ya, jadi dalam hal ini, kalau jawab pertanyaan itu tadi, yang pro, mereka memperkirakan, oke, mumpung penyebarannya cepat, wah ini malah dimanfaatkan ya penyebarannya cepat, dan dia tidak mematikan, ya, tidak mematikan seperti kakaknya si Delta, ya dianggap Delta itu kakaknya ya, mutasi yang pertama ya. Delta itu sebenarnya sudah mutasi ya teman-teman ya. Karena yang tergalak itu Delta, oke, ini dianggap sudah mutasinya yang lain ya, yang jenisnya Omikron tadi, ini tidak galak, udah biarin aja nyebar dengan cepat ya. Supaya yang namanya kekebalan komunitas itu terbentuk ya. Sehingga kalau penyebarannya terbentuk, lingkungan kita banyak yang mendapatkan vaksin alamiah. Jadi divaksin oleh alam. Ya. Jadi vaksin alamiah banyak yang kena, yang sembuh cepat, antibodinya jadi, tercapailah kekebalan alami dan akhirnya kita bisa hidup berdampingan dengan virus. Seperti halnya virus zaman dahulu. Ya, jadi itu kurang lebih jawabannya kalau Pak Heri tadi nanya. Ada kayaknya kontradiktif, sebetulnya ada dua pemikiran ya. Ada yang nomor satu sengaja dilepaskan ya. Dilepaskan dengan terkontrol, artinya apa? Kita siapkan ya sarana kesehatannya, tenaga medisnya, obat-obatannya disiapkan kalau terjadi. Mereka sudah mempelajari ini lebih ringan dibandingkan si Delta. Ya. Daripada kita berlama-lama, ya udah dibiarkan aja kena dulu, supaya kalau lingkungannya kena, lama-lama dia akan bermutasi lagi, menjadi yang lebih jinak lagi, sehingga akhirnya semua orang mungkin suatu saat akan kena, dan tidak berbahaya lagi. Ya, tinggal nunggu nanti periode berapa puluh tahun lagi ya, akan terjadi lagi seperti ini lagi. Ya, ini siklus yang akan terus berulang, teman-teman ya. Gitu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan sampai sini sudah lebih jelas lagi, teman-teman. Sekarang yang berikutnya. Apa untungnya kalau sudah divaksin ya? Jadi tadi disebutkan ya angka kematiannya menurun ya. Jadi orang-orang yang sudah mendapat vaksin ini termasuk kenapa saya setuju ya. Resiko meninggalnya itu berkurang, teman-teman. Tetap bisa mati, bisa teman-teman ya, bisa, tapi lebih berkurang ya.
lalu sakitnya gimana? Ya lebih berkurang ya. Resiko